Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Free Tutorial IDN. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan tutorial dasar Python, dan kali ini kita akan masuk ke materi list. Oke, apa itu list? List itu dia merupakan suatu koleksi data tempat gitu ya untuk menyimpan multiple items dalam satu single variables. Nah, list juga merupakan salah satu dari keempat data types di Python yang digunakan untuk store collection of data, untuk tempat penyimpanan data. Yang lainnya itu ada tuple, set, and dictionary, all with different qualities and usage. Nah, list itu sendiri dibangun dengan menggunakan kurung siku. Oke, misalkan kita coba bikin list pertama kita. Oke, kurung siku. Kita kasih nama apple, banana, cherry. Oke, terus kita coba print listnya. Nah, seperti itu. Oke, terus nah, list itu sendiri ini tuh ordered gitu. Atau ada urutannya gitu di sini tuh. Nah, urutannya sendiri itu diurutkan oleh indeks itu ya namanya. Nah, seperti yang kita lihat di sini kan ada 3 item di sini. Nah, perlu diingat bahwa indeks dalam Python itu dimulai dari 0. Jadi ini dari indeks ke 0, indeks ke 1, ini indeks kedua. Seperti itu. Jadi indeks sendiri juga berguna untuk menunjukkan posisi di mana sih itu item yang kita maksudkan gitu. Misalnya banana ada di indeks ke 1. Seperti itu. Dan list sendiri changeable, jadi bisa diganti ini item-itemnya. Terus juga memungkinkan untuk duplicate data gitu. Misalkan yang ini kita tambahkan lagi di akhirnya itu banana, jadi bisa. Soalnya misalnya nanti di bagian set atau himpunan itu data-datanya harus unik gitu, tidak boleh ada yang sama. Oke. Nah, terus juga kita bisa mengetahui jumlah elemen dari suatu list dengan menggunakan fungsi len. Jadi misalkan untuk list 1 itu kita ingin mengetahui ada berapa sih jumlahnya elemennya gitu. Tinggal menggunakan len, dia muncul. Nah, ada 4 elemen kan ya, apple, banana, cherry, banana. Seperti itu. Terus untuk item-itemnya sendiri yang di dalam list ini, itu kita bisa mix atau bisa satu-satu tipe data. Ada 2 kemungkinan seperti itu. Oke, kita coba buat lagi list yang lainnya. Nah, tadi itu list 1 itu data-datanya itu berupa string kan ya, elemen-elemennya. Kita coba buat yang berupa integer. Seperti itu. Terus bisa juga berupa boolean. True, false, false, dan yang lainnya ya. Ada float dan yang lainnya masih bisa. Kita coba saja ini di print list 2, terus print list 3. Seperti itu. Oh ya, kita juga bisa memastikan gitu ya untuk tipe datanya itu ini masuk ke kelas list gitu ya. Misalkan kita cek type. Oke. Misalkan yang tadi ya list 1 saja. Nah, dia masuknya ke list gitu. Oke. Nah, kita juga bisa membangun suatu list dari tipe data yang lain, misalnya dari tuple ataupun dari set ataupun dari dictionary. Nah, itu misalkan ini ya, this is list. Nah, misalkan kita buatnya seperti ini dulu. Nah, ini tuh merupakan tuple ya. Kalau misalkan ke kurungnya kurung seperti ini, bukan kurung siku. 1, 2, 3,
Untuk tuple sendiri, yang membedakan tuple dari list itu mereka immutable. Jadi data-datanya itu tidak bisa diganti. Nanti dibahas di video yang lain mengenai tuple ya. Oke, ini list seperti itu. Biasa ya, seperti misalnya kita ingin mengubah integer jadi float gitu ya, tinggal ditambahkan di depannya. Oke, coba print. This is this. Oh, ada apa ya? List expected at most one arguments got 3. Okay, we'll see. Oh iya, sepertinya harus ini ya, kedua kurungnya. Oke, nah seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke bagaimana sih cara kita mengakses elemen-elemen yang ada di dalam list. Oke, jadi misalnya kita coba panggil kembali list yang pertama, list 1. Nah, misalkan kita ingin mencoba mengambil elemen banana ya di sini. Nah, ada 2 ya. Oke, cherry saja deh. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, indeks dari suatu list itu di Python mulai dari indeks 0 ya. Ini 0, 1, 2, 3. Nah, untuk mengakses cherry berarti kita dengan memakai indeksnya, itu indeks kedua, dengan memakai kurung siku untuk mengaksesnya. Nah, misalkan ini nama listnya, terus kurung siku, masukkan nomor indeksnya seperti itu. Nah, seperti itu, cherry. Itu. Nah, terus kita juga bisa menggunakan negative indexing. Nah, jadi sebenarnya untuk mengakses itu, selain memakai yang tadi ini 2, 3, maksudnya normalnya gitu kan, 0, 1, 2, 3. Nah, kita juga bisa untuk mengakses dari belakang dengan menggunakan negative indexing. Jadi ini tuh mulainya tuh dari -1, -2, -3, -4. Nah, itu berguna misalnya listnya itu panjang gitu ya. Kita nggak tahu gitu, list yang paling akhir tuh list keberapa sih. Ya emang bisa menggunakan len gitu ya, dicek dulu jumlah elemennya berapa. Tapi dengan menggunakan negative indexing lebih cepat. Misalkan untuk mengakses banana, -1 itu akan akses yang belakang. Seperti itu. Terus ya kalau misalnya -2, kita coba lagi. List 1 -2, berarti nanti bakal keluar cherry. Oke. Terus kita juga bisa meng-slice suatu list. Slice itu jadi mengiris gitu ya. Kita ingin mengambil cuma beberapa bagian dari suatu list. Misalnya nih, dari yang list 1 ini, saya hanya akan mengambil banana dan cherry. Bagaimana caranya? Seperti ini. Jadi list 1 terus pakai kurung siku. Nah kita tuliskan indeks pertamanya itu dari berapa. Banana itu kan dari indeks ke 1. Nah, terus saya ingin mengambil sampai cherry ya. Nah, untuk mengambil sampai cherry berarti kita harus menuliskan indeksnya itu indeks yang setelah cherry-nya. Jadi indeks 3 ya banana. Soalnya untuk aturan indexing, nah ini di sini tuh dibacanya saya akan mengambil elemen-elemen dari list 1 dari indeks ke 1 sampai ke 2. Yang 3-nya tidak termasuk. Seperti itu. Oke, nah kita coba bikin list yang lebih panjang ya. Listnya itu misalkan list 4 menggunakan angka. 8, 9, 100. Oke. Nah, misalkan kita ingin mengambil coba lagi tulis oke. Kita ini saja ya, biar nanti memudahkan. Nomor itu saja, nomor urutan indeks untuk memudahkan pembelajaran. Ini ada 11 data ya. Nah, misalkan kita ingin mengambil
index yang lain. Oke, coba 2 sampai 5. Nah, kira-kira apa yang akan keluar? Kalau misalnya kita lihat di sini, indeks kedua itu berarti 2 kan ya, terus sampai 5. Berarti nanti yang keluar itu ini kan 2, 3, 4 seperti itu. Next type object is not subscribable. Oh iya, salah. List 4 seperti itu. Oke, nah terus kita juga bisa ini berbagi dulu 5 6 7 8 9 10. Oke. Nah, kita juga bisa mengaksesnya itu melalui yang negative indexing tadi. Nah, ya mungkin sudah masuk yang itu kita bisa menyatakan gitu ya, kalau misalnya ingin mengambil dari yang paling awal. Kalau misalnya kita ingin meng-slice-nya gitu ya dari elemen paling awal, kita tidak perlu menuliskan angkanya, cukup dikosongkan saja, terus titik 2 sampai ke berapa gitu, misalkan sampai ke 7. Jadi nanti 0 sampai 6 ya kan. Nah, seperti itu. Nah, terus kalau misalnya ingin sampai akhir gitu, jadi tinggal dikosongkan juga. Itu. Oke. Nah, terus kita juga bisa menspesifikasikan suatu loncatan gitu ya, atau beda. Nah, misalkan kita ingin mengambil suatu list yang indeksnya itu yang bedanya 2, maksudnya genap gitu ya. Oke, misalkan kita mulai dari awal, terus sampai indeks ke misalkan 8, terus kita ingin meloncat 2 elemen gitu. Nah, ini kan mulainya tuh 0 sampai indeks ke 8, berarti sampai 7 ini kan. Nah, berarti gini nanti tuh 0 terus loncat 2 4 6 gitu. Nah, 7 tidak termasukkan. Seperti itu. Nah, untuk slicing kita juga tidak menutup kemungkinan untuk memakai negative indexing. Misalkan seperti ini. List 4 itu, nah, misalnya kita ingin mengambil dari minus 4 sampai minus 1, berarti nanti apa yang akan keluar? Berarti minus 41 itu kan dari minus 1, minus 2, minus 3, minus 4. Nah, berarti elemen ini yang 7 sampai akhir. Berarti nanti yang keluar 7, 8, 9. Oke. Selanjutnya, nah kita juga bisa mengecek gitu ya, apakah suatu item itu ada di suatu ada di dalam list atau tidak. Misalkan list yang tadi ya, list 1, kita coba panggil lagi. Nah, kita ingin mengecek itu apakah elemen cherry apakah ada di dalam indeks list 1. Oke, kita coba, yaitu dengan menggunakan in. Kita tulis dulu yang kita inginkan, cherry. Nah, terus sampai in, terus itunya listnya 1 ya, true, misalnya itu. Biasanya nanti berguna ketika kita ingin menggunakan suatu pemilihan pemilihan suatu elemen di dalam list. Kita ingin mengelompokkan gitu kan. Biasanya pakai ini kondisional, terus pakai looping. Nanti ya kita masuk ke looping di video selanjutnya. Oke, misalkan if cherry gitu ya. Cherry. Oh iya, kalau misalnya kita bingung gitu kan, apakah datanya itu kapital atau tidak. Oh ya, mungkin saya ingin sedikit membahas gitu ya mengenai methods gitu. Methods itu merupakan built-in function yang ada di suatu kelas atau objek. Misalnya ini ya, di suatu string, misalkan saya membuat string ini Amerika misalkan, Amerika. Nah, kita akan menggunakan built-in function
itu methods ya, method di string itu lower. Nah, nanti apa yang akan terjadi itu akan menghasilkan lower itu apa ya, hurufnya itu menjadi lower gitu, bukan kapital. Nah, seperti ini. Untuk konsepnya berarti harus seperti ini ya. Print A. Oke, seperti itu. Nah, ini juga sama ya. Oke, kita coba untuk apa ya, list gitu. Apakah akan berguna juga untuk melowerkan setiap ininya, setiap elemennya. Misalkan list 1 dot lower, apa yang akan terjadi? Oh, tidak bisa ya. Oke. Oke, nanti kita coba masuk di bagian for looping untuk penjelasan itu. Oke, maaf. Kita lanjut. If cherry in list 1, berarti nanti print cherry is in list 1. Oke, sekarang kita masuk ke change list items. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa item-item di dalam list itu bisa kita rubah ya. Jadi apa istilahnya itu mutable. Misalkan kita ambil lagi yang tadi list 1. Nah, kita bisa coba untuk mengubah yang ini kan ada 2 banana ya. Oke, kita coba ubah banana yang pertama jadi apa ya, orange gitu. Nah, caranya kita akses dulu banana itu ada di indeks ke-1 kan ya. Jadi 1. Nah, kita tinggal ubah sama dengan jadi apa itu yang ingin kita isikan, orange. Oke. Oh ya, misalnya juga tadi apa ya? Yang list apa kedua itu yang indeks kedua itu kan cherry ya. Nah, kita ingin mengubah cherry jadi lower gitu, bukan kapital ya. Bisa seperti ini nih. List 2 list 1 indeks 2, nanti kan ini cherry kan ya. Kita buat lower. Oke, kita coba print listnya. Sekarang berubah jadi bagaimana? Seperti ini. Apple, terus yang banana sudah diganti jadi orange, terus yang cherry sekarang sudah lower ya. Oke, nah terus kita juga bisa mengubah suatu range of item values. Jadi kita bisa mengubahnya dengan range. Misalkan ini ya, di sini itu ada apple, banana, cherry, banana. Enggak, sekarang udah berubah ya, jadi ada orange. Misalkan kita yang mengubah orange dan cherry. Oke, berarti tinggal di ini yang tadi ya. Kita pakai slicing di 1 sampai 3. Nah, ubahnya itu ya ditambah list lagi gitu kan, kalau misalnya kita ingin mengubah 2. Oke, apa ya? Pineapple dengan avocado misalnya. Oke, kita print listnya. Nah, seperti itu sudah berubah ya. Oke, nah misalnya kita ingin apa ya? Ada di list itu suatu methods atau built-in function yang ada di kelas list itu ada insert gitu. Jadi kita bisa menginsert suatu data gitu ya ke dalam suatu list. Dan kita juga bisa apa ya, spesifik gitu. Kita ingin menginsertnya itu ke indeks keberapa sih? Oke, kita coba insert. Oke, kita masukkan kembali orange-nya. Nah, kita ingin orange ada di misalkan di indeks kedua. Jadi seperti ini. Nah, terus buat argumen yang keduanya, insert di sini tuh apa ya, menerima beberapa argumen. Ada 2 ya. Yang pentingnya yaitu yang pertama tuh lokasi indeksnya yang ingin kita masukkan. Terus datanya apa? Oke, tadi orange. Oke, kita coba print listnya. Oke, ada orange sekarang kan di sini. Oke, itu kan 0, 1, 2 sudah benar. Nah, berarti yang nanti itu kan awalnya itu avocado ya.
dua itu. Berarti dia akan bergeser ke kanan. Begitu juga dengan data-data yang ada di kanannya avocado. Jadi ini banana kan. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke menambahkan item ya ke suatu list. Itu oke, yang ini bisa dihapus. Oke, nah misalnya yang tadi ya, kita punya list 1, oke, kita panggil ulang. Sebenarnya tidak perlu ya, tapi saya ingin menunjukkan kembali. Oke, nah untuk menambahkan suatu suatu item ke dalam list, nah kita bisa menggunakan yang tadi ya, insert. Sudah kita jelaskan di awal. Oke, kita coba lagi gitu kan, masukkan lagi suatu data. Misalkan datanya itu berupa apa ya sekarang. Oke, kita masukkan ke 0 misalkan indeks awal. Datanya itu fruits atau buah-buahan. Oke, print list 1 fruits sudah masuk. Nah, ada cara yang lain yaitu dengan menambahkan append. Itu ada built-in methods ya yang ada di list atau fungsi buatan dari sana ya, dari Python untuk object list, yaitu append. Nah, kalau append itu nanti kita otomatis akan menambahkannya itu ke bagian paling belakang. Misalkan kita akan mengappend BlackBerry. Oke, pakai string dulu. Kita coba print list 1 BlackBerry ada di belakang. Oke. Terus itu ada extend built-in function extend. Nah, kalau extend itu lebih ke kita ingin menggabungkan dua list sekaligus. Oke, kita coba print list yang lain. List 2. Oke, tadi list 2 itu apa? Angka ya. Oke, kita coba extend ya list 1 tadi dengan list 2 ini ke dalam list yang baru. Oke, misalkan new list list 1 dot extend list 2. Oke, kita coba print new list seperti apa. None. Oh wait, what is the problem? The elements will be added to the end of the list. Okay. Oh iya, kalau misalnya untuk ensign itu kita tidak bisa masukkan untuk variabel yang baru, tapi itu kita jadi menjadikan yang list 1 tadi, list 1 ini jadi tambah banyak gitu, seperti itu. Jadi bukan untuk dimasukkan ke variabel yang baru. Oke, nah kita ingin coba mengembalikan ulang list yang tadi ya, list 1. Itu kita berarti run ulang di sini. Set. Harus ulang dari sini dari atas. Oke lah, nanti kita coba buat list yang baru. Terus kita masuk ke remove list item. Oke. Nah, untuk meremove suatu untuk mencopot gitu ya, suatu item dari list itu kita bisa menggunakan built-in functionnya yang ada di list. Misalkan, kita buat dulu listnya. Oke. Sebenarnya ini masih list yang tadi ya, saya ingin menggunakan lagi ulang. Oke, misalkan yang dari new list ini kita ingin remove. Nah, dengan menggunakan built-in function remove itu kita meremove suatu spesifik itu elemen apa gitu kan yang ingin di remove dari sini, dari list. Misalkan kita ingin meremove elemen avocado. Oke, kita coba print ini si listnya.
avocado tidak ada kan, seperti itu. Oke, nah kalau misalnya kita ingin meremove-nya itu berdasarkan urutan indeks, itu kita menggunakan built-in function top new list. Oke, salah. New list dot top. Nah, misalnya yang ingin kita copot, misalkan pineapple gitu. Ini kan ada pada indeks ke 012 kan ya. Oke, tinggal 2, terus print new list. Oke, pineapple sudah tidak ada. Seperti itu. Nah, kita juga bisa menggunakan suatu fungsi delete ya. Nah, kalau delete itu sebenarnya masih mirip dengan pop, tapi ini tuh dia itu sudah di luar bukan built-in function list sendiri. Di del, misalkan kita ingin remove apalagi ya, BlackBerry itu ada di indeks terakhir. Oke, kita print negatif indeks saja karena saya tidak mau menghitung listnya. Ini -1. Kita coba print new list. Nah, BlackBerry sudah copot ya. Nah, terus ada yang namanya itu built-in function clear. Nah, kalau built-in function clear itu nanti kita akan menghapus semua data yang ada di list. Jadi nanti itu akan merubah list yang bersangkutan jadi suatu list kosong atau empty list. Oke, saya sudah run ya. Kita coba panggil new list. Nah, seperti itu. Jadi dia listnya itu kosong. Oke, mungkin saya tadi belum mention ya. Jadi kita mungkin sekali gitu untuk membuat suatu list yang awalnya itu kosong. Seperti itu. Oke, terus kita masuk ke copy list ya. Ini kenapa saya jadi judul ya? Padahal ini sangat itu pendek gitu. Kan list 2. Tuh, nah kita ingin mengcopy list 2. Oke, simpan dia dulu. Kita buat sel-sel baru. Oke, misalkan another new list. Nah, kita ingin membuat suatu list yang sama persis dengan list 2. Kita dengan menggunakan copy. Built-in function copy. Jadi nanti kita coba print another new list. Seperti itu. Oke. Nah, terus kita nah, selain dengan copy itu sebenarnya bisa juga gitu ya, lebih cepat. Itu dengan another new list tuh. Oh ya, mungkin teman-teman ada yang bingung ya kenapa saya bisa memanggil tadi another new list. New list itu dengan cepat. Ini dengan mengklik tab gitu. Jadi kalau misalnya kita sudah mendeklarasikan suatu variabel yang ada di kernel Jupyter Notebook ini sudah di run, kita bisa memanggilnya secara cepat gitu dengan menggunakan tab. Tapi kita harus mengetikkan dulu awalannya gitu. Misalnya beberapa huruf, misalkan list ya. Nah, list, terus kita ketik tab. Nah, dia akan munculkan beberapa kemungkinan yang kita pakai, misalkan list 3. Kita coba run, itu yang tadi kan list yang dalamannya itu true, false. Oke. Kita masuk ke apa ya tadi? Oh ya, ingin membuat copy tapi dengan cara yang lain. Oke, another new list 2. Bikin yang baru. Misalkan tadi ya dari list 2. Nah, caranya itu tinggal langsung saja kita depannya list. Gitu. Print another new list 2. Oke. Nah, terus kita masuk ke join list ya. Nah, join list itu sepertinya kita sudah menyinggungnya ya. Itu menggunakan fungsi extend. Oke, mungkin pertama itu kita coba munculkan lagi list yang sudah kita punya. Another new list, terus yang mana lagi ya?
List 1 apa list 1? Oh, yang panjang tadi. Oke. Ini Oke, nah tadi itu kita menggunakan extend ya untuk mengextend suatu list yang sudah ada. Nah, seperti yang tadi, tadi sudah saya singgung ya, tidak usah saya jelaskan lagi. Oke, kita coba yang lain, yaitu dengan menggunakan penjumlahan, yang operator penjumlahan. Jadi, misalnya, another new list, once again, this is the third time. Shut up. I'll do whatever I want. Misalkan apa ya, listnya itu nama-nama gitu ya. Nico, Roman, Darko, Florian. Oke. Nah, misalnya kita ingin menggabungkan ya. Jadi satu list baru, another new list for. Nah, itu caranya. Misalkan kita ingin menggabungkan yang another new list yang tadi yang pertama dengan another new list yang ketiga. Seperti itu. Kita tinggal menggunakan operasi tambah ya. Print another new list for. Nah, seperti itu. Sekarang kita masuk ke list methods. Sepertinya untuk list methods itu tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Cuman mungkin tadi itu kita sudah menyinggung append, terus ada clear, apalagi tadi, extend, pop, insert, terus itu ada remove, lagi ya. Sebenarnya baru itu saja ya. Ada lagi. I forgot. Kita juga bisa ada banyak sebenarnya metode yang lain. Sebenarnya nanti teman-teman tinggal saya coba itu saja ya, mencantumkan link list method in Python. Nah itu, teman-teman bisa mencoba explore sendiri di sini. Soalnya kalau saya jelaskan satu-satu nanti videonya akan semakin lama. Mungkin sampai sini saja. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video tutorial Python selanjutnya, yaitu bagian for loops. Thanks for watching.